sampah-sampah yang ada di sekitar kita, khususnya di sekolah kita itu bisa dimanfaatkan, bisa kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Tidak saja dari sisa botol mineral ya, bisa dari sampah-sampah ranting pohon, bisa dimanfaatkan untuk menjadi satu hiasan yang atau figura yang sangat unik ya. Ini dari ranting pohon gitu yang kecil-kecil bisa dibentuk sebagai bingkai foto. Kemudian ada juga dari limbah kulit jagung daripada kebuang ya. Kalau kita kreatif mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa dijadikan sebagai bingkai foto juga. Kemudian ada juga di sini kulit kerang Bapak Ibu nih ya. Kulit kerang kalau kita beli kerang sayang ya dibuang gitu, kita bisa olah, kita cat warnanya sesuai dengan keinginan kita, ternyata bisa menjadi bunga ya, bunga yang cantik. Kemudian kain perca. Nah, ini kain perca juga bisa nih dari sisa-sisa kain perca yang berbeda-beda warna ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita bentuk sebagai tempat pensil, kemudian sebagai ikat rambut dan sebagainya. Dan kalau botol mineral juga bisa banyak manfaatnya ya. Bisa sebagai vas bunga, bisa kalau kita jadikan satu bisa menjadi tempat duduk atau meja. Kemudian bisa juga menjadi tempat dompet koin bisa, tempat pensil di meja bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bareng-bareng mengelola sampah yang ada di sekolah kita. Sekolah kita itu kan banyak ya sampah, terutama sampah plastik ya. Mulai besok mungkin akan dipilah dari air mineral itu, langsung anak menuangkan ke gelas tumbler, kemudian sisa botolnya dibuang langsung ke tempat sampah yang sudah disiapkan untuk botol minuman ya. Nah, nanti dari situ akan dimanfaatkan pengolahan limbahnya, baik yang bersifat organik dan anorganik. Nanti kita akan manfaatkan media-media yang ada di sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu minta maaf ya mengumpulkan kalian nih sebagai anggota OSIS dan MPK ya. Kenapa Ibu ambil OSIS dan MPK? Karena kalian sebagai apa ya istilahnya, contoh yang baik yang bisa bekerja ya, bisa melakukan sesuatu yang bisa dicontoh oleh peserta atau teman-teman kalian ya. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang pengelolaan sampah, limbah sampah organik dan anorganik di sekolah kita. Di sekolah kita itu kan banyak banget sampah ya, terutama sisa-sisa apa? Botol, kemudian plastik, terus sedotan, bungkus nasi, sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya yang tidak bisa didaur ulang itu adalah plastik ya. Plastik itu tidak akan bisa didaur ulang, tidak bisa dilebur meskipun sudah dikubur dalam tanah ratusan tahun yang akan datang ya. Tapi kalau botol plastik bisa didaur ulang nggak? Bisa. Menjadi apa? Banyak barang ya, menjadi pot bunga, menjadi baskom plastik dan sebagainya ya. Nah, kalian Ibu tunjuk untuk sebagai pokja, kelompok kerja dalam arti memilah sampah-sampah yang bisa dipisah, bisa dijadikan atau bisa didaur ulang, atau bisa dimanfaatkan untuk menjadi satu prakarya, atau bisa dijual kembali gitu ya. Contohnya botol aqua. Dari botol aqua ini bisa menjadi berbagai macam kerajinan ya, betul nggak? Nah, dari tutupnya saja bisa nggak ditutup apa? Bisa dibuat tas, bisa dibuat topi, ya kan? Nah, dari botol ini juga bisa dibuat bermacam-macam hasil karya tangan atau prakarya.
bisa dipotong separuh jadi tempat pensil di meja. Terus bisa menjadi vas bunga. Botolnya bisa dikecil-kecilin, bisa menjadi bunga, ya. Terus botol ini dibersihkan, dicat, diisi dengan entah itu pasir, batu-batu kerikil, dengan kertas, ditutup, dijadikan satu menjadi apa? Meja, menjadi bangku, bisa untuk duduk, bisa kalau isinya padat dan banyak ya, itu bisa dijadikan tempat duduk dan meja ya. Contohnya nih, ini tas ini ada 3 lubang, ini terbuat dari botol aqua dan tutupnya ya, ini sudah ditutup. Kemudian ini dari apa nih? Ya, tutup botol ya, yang sudah tidak dipakai dikumpulkan bisa menjadi tempat tisu, tas, kemudian taplak meja, atau tutup gelas juga bisa ya, dibentuk bulat-bulatan, tatakan gelas bisa. Kemudian ada lagi dari limbah bungkus kopi, bukan hanya bungkus kopi saja, bungkus sampo, kemudian rinso yang cair ya, itu bisa dibuat seperti ini ya. Semua bisa dimanfaatkan oleh kita daripada menjadi sampah. Ini bungkus kopi kalau dibuang di dalam tanah dia tidak bisa diurai, bahkan akan merusak tanahnya, merusak kesuburan tanah, betul ya. Kemudian dari ini paling besar nih, kira-kira di bayangan kalian ini akan jadi apa? Tempat sampah bisa. Kemudian pot, bisa juga pot digantung gitu ya. Kemudian sebagai budidaya lele ya, untuk lele, tanam lele, di atasnya untuk kangkung, bisa kan? Bisa ya. Jadi namanya apa sih istilahnya? Ternak lele dalam apa ya? Pokoknya bisa lah dimanfaatkan ya. Di atas, di bawahnya untuk lele, di atasnya ditanamin kangkung, bisa bermanfaat ya. Kemudian yang paling penting juga bisa jadi celengan. Siapa mau nyeleng ini? Lumayan, setahun bisa banyak hasil. Ada yang namanya dompet. Ya. Jadi jadi dari berbagai macam sampah tadi ternyata bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif sebagai prakarya yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Ya, selain ada sampah, ini kan anorganik ya. Kalau sampah organik apa? Ya, Sisa-sisa makanan yang bisa diurai, itu kita olah menjadi apa? Pupuk, bisa menjadi kompos ya. Bisa, kita di sekolah ini akan diprogramkan untuk pengelolaan sampah baik dari sampah organik ataupun anorganik ya. Sebetulnya kita sudah punya alat komposnya, tapi memang programnya itu belum berjalan. Insya Allah kedepannya kita berjalan ya. Jadi kita pilah nih, tadi mulai dipilah, mulai disediakan, mungkin besok tempat sampahnya itu ada 3 ya, sampah organik, anorganik, dan plastik ya. Kantong pesek plastik itu jangan disamakan dengan plastik yang seperti ini ya, jadi dipisah ya. Kira-kira paham ya? Ya, mudah-mudahan kalian sebagai anggota OSIS dan MPK bisa menjadi pemarkasa menjadi contoh buat teman-teman kalian. Ayo kita bisa mengolah sampah yang ada di sekolah kita. Sampah yang paling banyak di sekolah kita apa? Plastik, botol aqua, sisa air mineral ya, itu banyak sekali. Sebetulnya kalau kita mau kreatif, itu kita ambil ya. Kalaupun kita tidak mau mengolah menjadi satu prakarya, bisa kita buang, kita kumpulkan ya. Misalkan kita lanjutkan dulu nih botol ini, kita masukkan ke dalam tempat sampah, plastik sampah ya. Bisa dijual nggak? Bisa diuangkan kan? Bisa. Nah, uangnya bisa digunakan untuk kegiatan lain. Ya, kita sedikit demi sedikit berusaha mengurangi sampah yang ada di sekitar. Ya, bisa dipahami nak? Bisa kita mulai untuk kegiatan minggu depan. Bisa.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, Ibu sudah meminta waktu istirahat kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.